kompleks permasalahan dengan masalah mukjizat bahasa Al-Quran. Ya, kita lihat yang pertama dia ada pentingnya. Di sini adalah keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Antonim itu lawan kata. Di sini ada kita bisa melihat kata yang pertama ayat itu antonim al-maut. Masing-masing dari dua kata ini terbilang dalam Al-Quran itu sebanyak 145 kali. Yang perlu Anda pahami bahwa ulama menghitung hal-hal yang seperti ini tetap dalam koridor udalinas wabelina minal huda wal Qur'an sebagai petunjuk sebagai iktibar bagi kita gitu. Kemudian juga tunjuk bagi inilah bukti bahwa memang Al-Quran itu bukan dari tulisan Muhammad seperti yang dituduhkan, bukan dari Muhammad tetapi benar-benar dari karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada seseorang seperti misalnya di Indonesia itu ada kalau salah saya pernah baca Aiman ya, reporter itu. Dia itu sebenarnya kafir, dia sebenarnya ateis gitu. Tapi ketika dia mendengar hal-hal yang seperti ini, keseimbangan redaksi Al-Quran itu, justru di situ Allah memberikan hidayah pada dia dan akhirnya masuk Islam. Gitu kan? Nah, seperti hal ini sebab apa? Sebab di dalam keseimbangan redaksi ini di situ ada itibar ya, ada pelajaran yang dapat kita petik ya, jadi bukan hanya menunjukkan bahwa keindahan bahasa atau menunjukkan kelebihan bahasa Al-Quran dari apa teks lain gitu. Makanya yang disebut dalam Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan ya, di sini salah satunya adalah di sini kita Al-Quran kan sulit kita mendapatkan ada soal musara ilmiah atau hafalah misalnya di dalam karya sastra itu ada kata benci dan kata cinta misalnya bisa nggak dibuat dalam satu buku dia itu ada keseimbangan yang seperti itu. Jadi keseimbangan bukan hanya satu kata benci dan cinta aja, dan kalau satu benci juga nggak gampang orang ya kan ya gitu kan, keseimbangan macam-macam segala macamnya itu sebenarnya nanti problemanya bukan hanya dalam segi keseimbangan dan alkohol dan segala macam, tapi dalam berbagai macam aspek keseimbangannya. Itu kan, sangat dulu kajian besar sekali ini. Tidak mungkin habis dalam satu kali kajian kalau kita kajian mata kuliah khusus bukan masalah ayat segala macam itu ya mungkin ya gitu. Ya, jadi di sini adalah ayat dengan waktu kali itu kan menunjukkan bahwa ya kita di kehidupan kita itu ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat gitu kan. Nah akhirat ini disimbolkan dalam bentuk mati gitu kan. Kemudian yang kedua adalah nafsu dan al-fasad. Nafsu bermanfaat. Kemudian lawannya adalah kerusakan. Itu sama masing 50 kali. Nah, lawan kata ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita bisa melihat sinonim-sinonim dalam konteks apa itu pasti menjurus kepada hal seperti ini. Misalnya dengan al-alim dengan al-jahil misalnya. Itu kan kalau itu kan gitu al-alim dengan al-jahil lawan katanya adalah al-jahil. Alim itu memberikan sebuah manfaat, sementara al-jahil itu memberikan yang kerusakan kan gitu. Jadi ke sana lah ya, dan baik sekali antonim itu kita bisa aplikasikan, kita bisa pahami dalam konteks manfaat dan kerusakan. Begitu juga al-kufur. Di sini al-kufur ini pakai makrifah ya, dengan itu dengan al-iman. Ya, jadi al-kufur di sini konteksnya adalah konteks keimanan. Ya, konteks keimanan yang mendua yang tidak mengakui keesaan Allah SWT dengan iman di konteksnya sehingga menyentuh 17 kali. Sebab al-kufur di sini ya, kufur bukan kufur dalam arti seperti misalnya dalam ayat yang cerita masalah kufur keiman, kufur nikmat. Ya, kalau kufur nikmat boleh jadi orang yang kufur nikmat itu dia tetap beriman, mengakui keesaan Allah SWT gitu. Tetapi ini adalah benar-benar kufur dalam tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang diinginkan adalah kufur dalam bentuk ma'rifahnya, bukan dalam bentuk fiilnya, bukan dalam bentuknya. Nah, ya, dan kufur. Nah, ini antonim. Nah, kalau kita lihat antonim yang di medal ini kan sebenarnya kaitannya ayat ada dua kata dengan dua makna yang tolak belakang. Tapi sebenarnya Al-Quran memberikan informasi juga bahwa di dalam bahasa Arab itu yang disebut antonim itu bukan hanya sepotong dalam dua kata yang berbeda dengan dua makna yang bertolak belakang.
Tetapi Al-Quran memberikan informasi bahwa fenomena antonim dalam bahasa Arab itu ada yang satu kata memiliki dua makna yang bertolak belakang. Ya. Satu kata memiliki dua makna. Jadi antonimnya itu bukan di bentuk katanya, tapi antonimnya di maknanya. Hanya di maknanya. Sementara kalau bentuk katanya sama. Seperti misalnya contoh ayat yang mengatakan kalau kata kuru, kata kuru. Kata kuru itu adalah maknanya antonim. Mengurnikan haid suci. Jadi kalau dikatakan salah satu huruf itu ada tiga kali haid, tiga kali suci gitu. Nah itulah antonim asli yang ada di dalam bahasa dan ini tidak ada di bahasa lain. Tidak ada di bahasa lain. Antonim itu dari satu kata memiliki dua makna yang bertolak belakang. Hanya ada di bahasa Arab. Ya, hanya di Anda bisa cari, Anda bisa tanya orang yang belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Coba kasih contoh kata yang sama tapi maknanya bertolak belakang. Gitu kan ya. Nggak ada pendidikan. Saya sudah tanya kepada pendidikannya gitu. Mereka sendiri juga nggak tahu. Seperti saya coba seperti apa ya. Nanti ada kajian khusus berkaitan masalah antonim ini. Ya kan? Kemudian yang kedua, keseimbangan jumlah bilang kata dengan sinonimnya. Ya, artinya persamaan. Kemudian al-harsu dengan al membajak sawah, kemudian ini kan gitu. Bahasanya ada membajak sawah, satu bahkan dia tingkatnya Al-Quran, kemudian Wahyu dengan Islam masing-masing 70 kali, kemudian Al-Jahru dengan Alania masing-masing 16 kali. Kalau kita lihat masalah sinonim. Seperti misalnya ajrul dengan alina. Anda kan diterjemahkan itu kan ya sama nyata dengan nyata. Tapi kalau misalnya al-harfu dengan al-zira'ah itu kan satu membaca pesawat, satu bertani kan begitu. Itu kan kalau kita lihat sinonimnya, itu kan dibilang sinonim itu karena faktor makna umum yang sama. Ya, seperti Quran, Al-Wahyu dengan Islam itu kan makna umum yang dilihat. Ya, maka dari itu di dalam kajian bahasa Arab yang disebut dengan sinonim itu ya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ada fenomena sinonim dalam bahasa, tapi ada juga yang mengatakan tidak ada fenomena sinonim dalam bahasa. Gitu kan? Yang mengatakan ada sinonim karena memang melihat makna umum. Tapi yang tidak mengatakan tidak ada itu karena mereka melihat makna detailnya dari kata itu. Gitu kan? Dan ketika kita memperhatikan makna detailnya, dari kata itu sebenarnya tidak ada sinonim gitu kan, tapi keduanya bisa kita bisa berikan ya, kita bisa tolerir lah dua pendapat di situ. Dan memang kalau kita perhatikan misalnya sini al-harf dengan az-ziraah ini, kemudian kita lihat ayatnya seperti apa al-harf gitu kan, kemudian az-ziraah di sini, kemudian kita lihat ayatnya, kalau maksudnya ayat itu maksudnya redaksi kalimat seperti apa, itu boleh jadi makna detailnya nggak sama. Ya, yang sama itu hanya makna umumnya berkaitan dengan masalah sawah. Yang namanya petani juga bisa jadi itu ada di sawah. Yang membajak sawah itu kan lebih banyak kepada membajak sawah itu kan tanahnya di ini kan, ketika tanahnya itu satu artinya mengarah kepada sebuah proses untuk bertani dulu kan gitu. Yang lain tadi itu bajak sawah dulu, membajak segala macam tanah di asalnya dikumpul kasih ini segala macam gitu konteksnya. Tetapi contoh konkret seperti misalnya gini, kalau ada kata-kata koma Komal satu itu kan amal fasli, itu kan amal talamid fil fasli. Kemudian ada kita katakan komal rojulu, gitu kan amal babil fasli misalnya gitu. Kalau yang pertama komal satu amal talamid fil fasli itu logis, ya. Karena kata koma itu memiliki makna proses berdirinya dan duduk ketika berdiri. Jadi proses berdirinya, ya proses berdiri kan dari duduk diri. Sementara kalau kita mengatakan Komar dulu amal Babil Fasli, itu secara logika itu nggak tepat. Kenapa? Itu tadi proses berdirinya dari duduk. Masa sih ada seseorang yang ada orang yang duduk di depan kelas kemudian berdiri? Nggak mungkin. Tidak, tidak mungkin kan? Pasti orang berdirinya itu bukan dari duduk. Ya, berdirinya itu kita lihat dia berdiri itu karena prosesnya dan berjalan pasti dan berjalan. Dia berjalan kemudian sampai di depan pintu kemudian dia berdiri stop, ya stop situ gitu. Kemudian kita melihat maka dari itu kata yang pas untuk fenomena yang seperti itu bukan pakai koma, pakai wakofa.
gitu. Jadi wakofa dengan koma itu makna umumnya kelihatan berdiri. Tapi sebenarnya detail wakofa itu sebenarnya berhenti kan. Kata wakofa itu kan juga diartikan berhenti. Ya, wakafat sayyarah, secara berhenti gitu kan. Jadi ketika kita mengatakan wakafat rajulu amama bil itu logikanya benar bisa jadi. Benarnya apa? Benarnya dia berdiri di situ harus jalan. Jadi ketika dia jalan, ketika tiba di depan situ dia diam gitu. Dia berhenti di situ. Nah, kita melihat saya katakan kita melihat orang ini berdiri, kan gitu, berdiri di depan kan gitu. Padahal berdirinya itu prosesnya dan berjalan, bukan dari duduk di dalam aku dari duduk itu menghalangi orang tidak masuk. Kalau kasar gitu nggak mungkin suatu logika, secara logika bahasa itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi antara wakaf dengan koma makna umumnya sama, tapi ketika kita letakkan di dalam sebuah kalimat itu tentunya beda gitu. Beda seperti misalnya kita tidak bisa lantas lantas kita tidak bisa mengatakan oh malu julu mau itu suatu yang bahasa yang kurang pas gitu kan kalau melihat makna detail dari koma gitu kan ya kan nah, gitu dan ya, begitu juga anda nggak bisa mengatakan waqafal mustaqdu amam kalami fil fasli itu juga suatu hal yang secara logika kebahasan juga kurang tepat gitu. Jadi diksi yang kita letakkan dengan itu sesuai dengan makna pakem awalnya. Ya, nah, itu sinonim ya sih. Jadi sinonim itu ya. Dalam bahasa Arab di samping itu memang sinonim dalam bahasa Arab ini memberikan sebuah keuntungan atau memberikan ya di dalam konteks dekatnya. Seperti misalnya gini, ada cerita ulama ahli bahasa. Dia itu tidak pandai mengucapkan ro karena cadel. Orang cadel kan ro itu dibaca pasti dengan L, gitu kan, gitu kan, ya, ya, gitu kan, dengan pasti, tidak pasti. Tapi dengan adanya sinonim, ya, menulis sinonim, dia bisa menghindari kata-kata yang ada huruf nya betul baca Quran tentunya ya. Ya. Jadi dia tidak akan mengatakan ya jio karena di situ ada ra, dia langsung mengatakan ya udu gitu. Ya ya udu gitu. Jadi dia bisa menghindar kata taruh dengan melihat sinonim-sinonim yang ada di kata. Nah, itu juga salah satu ya keuntungan bagi orang yang tidak pandai mengucapkan ra. Ini bahasa Arab ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan susah. Ya, kata misalnya kalau bahasa Indonesia cukup susah untuk melihat sinonim-sinonim. Bahkan kadang kita bingung juga kadang sinonimnya apa ya. Gitu, enggak. Kadang kata itu tidak punya sinonim, sinonimnya ada di bahasa lain dengan bahasa lain kan begitu. Ya, dengan bahasa atau dengan bahasa daerah. Nah, kemudian yang ketiga, keseimbangan antara jumlah kata dengan jumlah kata yang berarti pada akibat. Ya, nah ini juga satu pelajaran. Ya kan, misalnya al-bukhlu, fikir, akibatnya adalah al-khasar, kerugian masing-masing kita bilang 12 kali gitu kan. Jadi ini akibatnya begitu. Kemudian al-kafirun, dan lihat sini. Al-kafirun bentuk jama. Itu bukan al-kufru ya, bukan itu tapi kafir apa orang berakhir kepada anar neraka. Ini kan konteksnya kan kalau apalagi di jumlah terbilang banyak 154 kali. Karena ini kan sebuah bukti konkret lagi. Kita kan sudah tahu bahwa yang namanya kafir itu adalah ya pasti masuk neraka karena dia tidak beriman gitu kan udah pak kholidina fiha di abadi itu kan ya. Kemudian ketika kafir ini ya sini kan menunjukkan lagi kalau orang yang tidak paham dengan pemahaman kholidina fiha akan masuk neraka ya dikulun jannah orang nggak percaya pada itu kemudian dia melihat al kafirun orang yang kafir ini berakibat kepada neraka dan masuk orang langsung bahwa akibatnya masuk neraka kan begitu. Ya, aku terbilangnya benar 154 kali, bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Dan ini udah lebih menekankan lagi bahwa memang orang kafir kan. Jadi kita didukung dengan ayat, didukung juga dengan bilangan-bilangan seperti ini untuk menguatkan bahwa ini loh. Jadi kalau Anda tidak percaya ini, di sini ada ini, ada ini, ada ini. Ya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, al-fahisyah, kekejian, beribadah kepada Allah, murka. Maksudnya murka Allah ya berakibat kepada murka Allah ya di situ ada kejian makanya tidak heran kalau ada bencana di mana saja baik di kita atau di tempat lain boleh jadi ulama langsung mengatakan bahwa itu adalah murka Allah
ya murka Allah, ya. Kenapa murka Allah di situ? Karena di situ ada fahisyah gitu, ada kekejian, ya, ada tindakan kerusakan, ada tindakan kemaksiatan di situ, sehingga perbuatan yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka kerjakan, mengakibatkan murka Allah SWT. Kalau sudah murka Allah, itu Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Nah, azab yang diturunkan kepada mereka itu adalah ya banyak bentuk-bentuknya dan sebetulnya bencana, imma gempa, imma tsunami, imma angin puyuh dan macam-macam, kebakaran segala macamnya, ya eventnya gitu. Dan ini masing-masing terbilang 26 kali. Kita bisa melihat misalnya kayak gempa di Palu ya, tsunami lah, tsunami di Palu, gitu kan. Itu kan ada satu daerah ini satu daerah, maka itu musnah semuanya, ya hancur satu daerah itu musnah, hancur, ada kan roboh semua, orang yang ada di situ juga akan mati semua. Dan kemudian ada orang yang lihat ada apa nih dengan daerah ini, kemudian di situ baru muncul warga-warga yang di sekitar itu mengatakan bahwa daerah ini memang tempat maksiat, terjadi prostitusi, ada minuman keras, ada ganja, ada segala macamnya gitu. Makanya di situ yang di situ ada kejian dan akibat buruk dan macam dengan gempa bumi segala macam. Apalagi kalau kita lihat ya, murka Allah itu ditujukan pada dalam konteks membinasakan seseorang. Dan ada ayat yang menceritakan Allah, ini loh bangsa-bangsa yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gempa-gempa segala macam itu jangan kan, yang makanya di ayat yang bercerita tentang bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah SWT, di akhir kata mengatakan maafkan Allah lihat lima. Allah tidak mengazab mereka. Allah tidak menzolimi mereka. Walaupun kan waktu sulit. Tapi mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka berbuat kejian itu sama saja mereka membuat dolim pada diri sendiri sehingga adab itu turun. Gitu. Ya, kemudian kodok di sini, kodok ini dalam ayat itu fahakul wa'id. Jadi mereka itu sudah sampai kepada batas untuk berhak mendapatkan murka Allah. Berlaku ancaman sudah berhak. Kenapa? Karena kebencian yang mereka lakukan sudah tidak bisa ditolerir lagi sehingga Allah menurunkan ya bencana kepada mereka, memusnahkan kepada mereka. Nah itu kan gitu. Jadi kita bisa melihat ketika ada bencana, apakah ini ya kalau dalam konteks ini kan orang beriman ini adalah sebuah ujian, ada tingkat perusahaan, bahkan kalau ngelihat di situ berkaitan dengan satu ujian ya kita beristighfar karena gitu. Dan banyak kalau Anda coba nanti kalau Anda sering jangan hanya melihat bencana kemudian hanya diam itu aja kan macam coba kamu berpikir gitu kan, ketika ada bencana di sini ada angin topan ada segala macam itu apa di situ, coba dicari tahu ya ada apa di daerah itu, ada apa di daerah itu, ada apa di daerah itu gitu ya, termasuk juga misalnya tsunami Aceh gitu begitu dahsyatnya, ya begitu dahsyatnya, tapi kan kita bisa lihat tuh ada masjid yang ada masjid yang aman sementara bangunan yang di sekitarnya itu hancur dulu. Nah, saya sebenarnya pengen tahu tuh yang ketika ketika masjid eh, itu kok nggak api segala macam, kan banyak juga masyarakat yang berada di masjid itu. Ya, itu saya buka-buka cerita-cerita dan segala macam itu belum menemukan ada orang yang di waktu terjadi itu dia berada di masjid kemudian menceritakan kejadian seperti apa. Itu belum belum saya pengen cari itu ada orang bagaimana sih cerita dia, justru malah cerita ada orang yang masuk Islam karena dia melihat masjid itu diangkat oleh malaikat gitu. Jadi ada makhluk putih itu semua mengangkat masjid itu. Jadi sehingga dibilang terselamat gitu. Gitu kan. Akhirnya dia masuk orang Cina gitu kan. Orang yang sedangkannya ketika terjadi itu macam dia melihat kok bisa segala macamnya gitu. Dia cerita. Dan dia bisa lihat di YouTube ceritanya. Ya, nah itu kita bisa lihat. Dan itu merupakan suatu tiba pelajaran bagi kita hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu mau berpikir, gitu kan, itu yang diatur dalam Al-Quran. Kemudian keseimbangan yang berikutnya adalah dalam kata dengan penyebabnya, yaitu al-isra, sebabnya adalah suatu ketergesa. Ini kan juga secara logika nyambung ya. Ya, orang yang disebut dengan boros itu karena memang dia tidak berpikir, dia langsung tergesa-gesa. Ketika melihat sesuatu langsung beli, melihat beli, langsung beli, melihat ada ini, jadi wah nafsunya aja yang diikuti.
beli segala macam, dia tidak berpikir apakah yang dibelinya itu dibutuhkan sama dia atau tidak, bermanfaat bagi dia, pokoknya membeli aja begitu. Sehingga kita bisa mengatakan, oh jadi oh, boros sekali nih gitu kan, makan beli makanan juga boros, tidak melihat makanan ini satu orang satu segala macam, apakah itu cukup bermanfaat, dan makanan itu juga ya dilihat porsinya gitu, satu orang tuh dua orang segala macam, kekuatan dia makan seperti apa gitu kan. Nah itu kita bisa lihat itu cerdas-cerdasan nafsu yang diikuti nafsu kan gitu. Nah ini kan pelajaran bagi kita nggak boleh dengan tegas seperti berpikir ketika makanan apakah yang kita makan ini kita berapa orang nih, tiga orang atau satu orang kita cukup ya dengan sekian gitu. Tapi udah untuk satu orang kita kan kalau dalam agama itu kan makanan satu bisa untuk dua, dua bisa untuk tiga, tiga itu kan gitu. Gitu, kan. Itu kan dalam konteks kesederhanaan apa yang mengajarkan agama itu mengajarkan seperti itu. Nah, ya kan. Terus terbentuk tiap hari. Kemudian yang kedua adalah sholat dengan Allah. Ini kan juga kenyataan yang tidak bisa lihat. Tuh. Pokoknya setiap tahunan. Ya, ini tahun namanya tahunan orang, makanya dikatakan tahunan orang. Kenapa? Jadi itu kenyataan dari dulu sampai sekarang, gitu kan. Kemudian yang ketiga salam. Mengenai salam itu namanya, kemudian penyebabnya adalah kaibat. Nah, maksudnya 760 kali. Nah, itu juga dengan kebalikan tadi. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mendapatkan kedamaian di lingkungan kita, semua masyarakat di situ harus menyebarluaskan kebajikan. Dan kita harus melakukan sebuah kebajikan sehingga di situ akan muncul kedamaian. Gitu. Jadi kalau dia ada kekejian di situ, kita berusaha untuk menghilangkan kekejian itu. Kedamaian harus kita muncul, kedamaian harus kita meningkatkan di dalam macam. Kalau ada orang yang macam tetap ditegak sehingga tidak menimbulkan dampak ghadab Allah segala macam, tapi kedamaian yang ada di jadi kebajikan yang ditularkan ke masyarakat dan di situ akan muncul menjadi kedamaian. Jadi ini adalah sebuah petunjuk di dalam Al-Quran jauh-jauh hari ini. Cuma kita kadang tidak mengamalkan itu. Kemudian yang terakhir dari keseimbangan redaksi ini ada kosakata kosakata. Ya, yang pertama kata Yomun, ya, kata Yomun tunggal ya, bentuk tunggal ya. Itu terbilang 365 kali dalam Al-Quran. Itu kan jumlah hari-hari dalam satu tahun. Ya, jumlah hari dalam satu tahun. Jadi 16 abad ya, 14 abad yang lampau. Allah sudah menginformasikan. Ini kan berkaitan dengan penanggalan apa? 365 hari ini penanggalan Masehi. Ini penanggalan Masa Allah sudah memberikan informasi bahwa di dalam kehidupan dunia ini juga kita tidak selepas dari penanggalan Masehi yang dihitung berdasarkan peredaran bumi kepada matahari kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak boleh ya penanggalan Masehi itu kita abaikan juga. Kita masa kayak nggak bersahabat dengan penanggalan Masehi, nggak mau segala macamnya atau seakan-akan kita wah kalau kita hasil penanggalan Masehi ya problemnya kayak dalam konteks menyambut penanggalan ya, tahun baru dengan masih ya, ya, ya kita cari obat situ kita obatnya. Jadi kita dengan tidak berfoya-foya, kita muhasab, maka bisa kita lakukan itu kan ya. Hanya sikap kita bagaimana menghadapi, tapi jangan Islam sudah memperhatikan itu. Jadi kedua penanggalan Masehi dengan Hijriah itu dua-duanya diperhatikan oleh Islam. Ya. Kita membutuhkan loh penanggalan Masehi ini, ya peredaran bumi dengan kota matahari di dalam ibadah. Kalau lihat jam-jam sholat kita, jam sholat kita itu kan mengikuti peredaran bumi kepada matahari. Dia mengacu pada penanggalan Masehi kan gitu. Ya, kita butuh jam-jam, bukan berdasarkan peredaran bulan bumi, bukan. Ya, tapi juga hijriah juga gitu kita butuhkan juga karena untuk menentukan ibadah kita, ibadah apa? Menentukan bulan puasa, menentukan Idul Adha, Idul Fitri, haji kan gitu. Jadi ketika kita menentukan ibadah haji berdasarkan tahun Hijriah, tetapi ketika mereka melakukan ibadah haji, melakukan ibadah sholat segala macam, nah itu kan mengikuti bukan mengikuti penanggalan Hijriah, tapi mengikuti penanggalan perjalanan Masehi kan. Nah, Masehi kan jam sekian sholatnya, jam sekian azhur, jam sekian segala macamnya gitu kan, bukan melihat dari segala macamnya gitu. Jadi dua ini harus diperhatikan juga kita tidak lantas hanya fokus pada hijriahnya tapi masih tidak dua-duanya kita panggil, dua-duanya kita pedulikan, dua-duanya juga kita perhatikan hijriah juga ya
itu kan kemudian masih juga masih dengan penampilan iya macam iya karena mereka lebih dulu masalahnya lebih dulu gitu dari nama-nama Agustus ini kan kita tidak tahu nama-nama segala macam dari diambil dari apa kan lebih dulu itu belum ada gitu kan. Nah, terus ketika Islam ada baru itu ikut penanggalan Hijriah gitu kan. Jadi itu juga kan hijrah Nabi ke Madinah kan gitu. Kemudian yang kedua lebih interesting lagi, sedangkan kata hari yang menunjukkan bentuk, yang yaitu yaumain atau ayam, itu kan berjumlah seluruhnya hanya 30 kali, sebanyak hari itu. Dipilih 30 kali itu kan tanggal yang bertemu di mana Hijriah dengan Masehi, gitu kan? Yang diambil titik kesamaannya, ketika titik kesamaannya. Di Masehi ya 30 hari dalam satu bulan itu 30 dan 31. Sementara dalam Hijriah 29 dengan 30. Jadi diambilnya titik sama gitu. Walaupun di situ mungkin di masih ada 29, tapi itu kan berkaitan masalah tahunnya dengan tahun kehabisan. Ya rata-rata di lain tahun kehabisan atau meningkatnya gitu kan. Jadi kan 30, 31, 30, 31, 20. Nah, hanya di bulan Februari aja ketika nanti tahun 21 bisa jadi 28. Ada 28, 29 kalau macamnya begitu kan. Tetapi secara umum 30 dan segala macam. Kalau kemudian kalau Hijriah 29, 30 nggak ada tanggal 31 Hijriah kan gitu. Ya tidak ada satu tanggal yang sementara kalau masih tidak ada tanggal 29 itu pun juga di hari bulan Februari dan itu juga dihitung berkaitan masalah tahun bisa segala macamnya gitu. Jadi diambil titik temunya gitu. Kemudian yang ketiga kata syahrul bulan itu dapat 12 kali masih sih 12 bulan kan gitu. Jadi Masehi juga 12 bulan, Hijriah juga 12 bulan, tidak ada kan yang tidak bersamaan. Nah ini seimbang ini itu sudah ada 14 ayat yang lalu dalam Al-Quran, gitu kan sudah terbukti dan gitu. Ini merupakan suatu informasi ya yang berkaitan masalah jatuh ilmi ya artinya mukjizat kita lihat dari aspek keilmuan yang sekarang mereka pelajari dalam astronomi gitu kan maknanya menghitung gitu kan oh berjalan sekian hari gitu kan udah memberikan informasi itu terlebih dahulu ya banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kenyang ketika mereka mengkaji sekarang sebenarnya informasinya sudah ada yang kali itu. Kemudian yang kedua ini adalah keindahan nada dan lagamnya. Ya, ayat Al-Quran walaupun disembungkan syair, puisi namun terasa dan mempunyai keunikan dan irama, ritme sekaligus memiliki kesangat kalimat dalam makna yang diimbangkan logika yang itu jiwa. Hal ini disebabkan oleh huruf di kata-kata yang dipilih melahirkan kesaksian bunyi, kemudian kumpulan kata-kata yang melahirkan kesaksian irama dalam kalimat yang sangat bermakna, dan nada-nada tersebut memberikan solusi terhadap negara. Contoh konkret ini adalah Yeswat Toha. Suatu aja kan populer ya dengan Quran yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Kalau kita lihat ya kok kenapa Umar bin itu masuk Islam? Ini karena ya, ayat ini mengena gitu kan masuk memberikan psikologis ke dalam diri Umar bin Khattab. Bukan hanya dalam konteks keindahan nada dan lagamnya, keindahan lagamnya itu seperti puisi kan ada yang dari Tashko, Yaksha, Ula, Stawa. Itu kan seperti irama puisi. Ya, jadi itu jangan bilang bahwa ayat Al-Quran itu firman Allah bukan, tapi di dalam ayat Al-Quran itu ada nilai-nilai sifat gitu kan dan bisa macam itu. Tapi dari aspek keindahan itu jelas terpengaruh. Nah, apalagi ketika kita lihat dari aspek mana keindahan maknanya. Keindahan maknanya terlihat di sini. Dia mulai kata Toha. Kata Toha itu kalau Anda baca Al-Quran diterjemahkan Hai Muhammad. Tetapi permasalahannya kalau ketika Umar bin Khattab membaca surat ini, Toha, kan maknanya bukan dari Muhammad. Gitu kan? Dan Umar paling sangat tahu makna dari Toha itu apa. Jadi mana Toha itu adalah diksi yang sering digunakan oleh ada kabilah Quraisy namanya. Ya, dan itu diketahui oleh orang Arab dan masuk ke bahasa standar di Arab. Ya, yang awalnya tidak macam karena Toha itu memang panggilan, memang diksi untuk memanggil seseorang. Tetapi kalau orang itu tidak bahkan tidak jawab, ya, tidak menjawab panggilan itu dipakai bahasa Toha, baru dia nengok, baru dia menjawab. Ya, itu diksinya gitu. Jadi kalau ada orang yang dipanggil jawab-jawab, kalau dia itu nggak jawab, kemudian dimulai dengan kata Toha, baru dia mau menjawab. Ya, nah, umat tahu tuh
Jadi ketika ayat ini mereka tolak, dia merasakan sendiri secara psikologis, ini ayat memanggil saya, memanggil maksud saya, maksudnya memanggil saya masuk Islam. Kenapa? Karena dia sudah sering diajak masuk Islam. Oh, Abu Bakar sudah ngajak, Utsman, jadi ya sahabat-sahabatnya yang masuk Islam terlebih dahulu itu udah sering mengajak untuk masuk Islam, tapi tidak menjawab dia. Nah, ketika dia sudah toha, disinilah dia kata dia sangat memanggil dia gitu. Jadi karena kata toha itu, Umar, itu bukan Muhammad, dipahami di waktu Umar dari orang dia beriman, dia kan nggak beriman kepada Nabi Muhammad pada saat itu, gitu kan? Ya, pasti, gitu. Tapi kata toha ini seperti ayat ini berbicara pada dirinya. Nah, Umar, apalagi ayat berikutnya, ma'anzan alaika, ada kata alaika, gitu kan. Nah, itu kan kalau diteruskan kepada kamu, kamu Muhammad, kami tidak menunjukkan kepada engkau ya Muhammad. Al-Quran menunjukkan gitu. Tapi Umar kan memahami tak begitu. Jadi ketika ma'an dan alaika ini justru malah ditujukan pada dirinya gitu. Dasar anak Allah ayat ini berbicara pada Umar. Kami tidak menurunkan kepada engkau ya Umar. Quran ini untuk mensalahkan kamu gitu kan. Nah di situ sudah terkena secara logis juga ya, tidak sudah dalam lagamnya sudah kena, kemudian dari sisi makna juga sudah langsung terkena. Makanya nggak heran pengaruhnya apa? Pengaruhnya langsung dia mendatangkan Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk Islam gitu kan. Di dalam sejarah populer banget di ayat ini kan. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah penelitian redaksi Al-Quran. Ya, sini ada ujian sama olah sallallahu tidak, ujian lakum sama nuhatan tidak. Penelitian redaksinya adalah yang saya jelas mengolah sholat tidak. Ini tiga diksi, ya, tiga kosakata yang selalu disandingkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi diksi ini disebut dengan yang disebut dengan sumber daya manusia. Ya, tiga piramid ini, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal budi. Allah dengan ya rupanya kalimat ini redaksi ini itu terulang kalau di Al-Quran itu sebanyak 12 kali. Selain 12 kali itu redaksinya itu nggak pernah dirubah oleh Allah SWT. Ya, selalu diawali dengan sama dulu, kemudian absar, kemudian dengan afidah. Ya, itu selalu pendidikannya. Dan juga bentuknya. Bentuknya juga tidak dirubah. Sama mufrad, al-absar jama', afidah juga jama'. Makanya di surat al-Aqaf itu sama kan? Cuman bedanya di sini kira samaan wa absaran wa afidatan gitu segala macam. Itu tidak pernah dirubah. Ada satu ayat yang merubah bentuk semuanya dalam bentuk mufrad, ya. As-samu al-basar al-fuad begitu. Ya, bentuknya dia mufrad semua. Konteks ayatnya adalah sedang berbicara bahwa ya semua tiga piranti ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Konteksnya ayatnya. Maka sebuah bentuk mufrad. Mufrad itu ditujukan untuk setiap orang. Setiap orang ini semua manusia memiliki tiga piranti ini kan. Ada pendengaran dan semacam. Orang memiliki Allah memberikan itu semua kepada semua manusia tanpa kecuali, ya kan? Tetapi ingat di situ ini kan akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu dengar akan dipertanggungjawabkan, apa yang kamu lihat akan dipertanggungjawabkan, apa yang ada di kamu berpikir, berkritik nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya bahasanya itu semua pakai bentuk mufrad, ya, bentuk mufrad. Kemudian ada ayat yang memulai berbeda urutannya. Dia mulai dari belakang, tapi diksinya gitu kan. Nah, ayat yang merubah urutannya dari belakang ini berkaitan masalah ancaman. Ancaman Allah terhadap orang manusia yang tidak memanfaatkan tiga alat piranti ini. Ya, jadi ayatnya laqad darabna li jahannam minal jin wal insi, isi neraka jahanam itu dengan jin dan Ustaz, manusia. izin Kulubun. aku Ustaz. Ini Ya, slide-nya belum keganti Ustaz. nah, Slide-nya belum keganti. belum dulu nanti. Ya Ustaz, masih yang mukjizat Ustaz Bayani bahasa Al-Quran. Ya Ustaz. Udah ya? Ya udah Ustaz. Iya ya. Jadi ini, jadi tadi ya, jadi redaksi mungkinnya gitu. Jadi ada urutannya yang dirubah. Ya, udah kok darahnya jahannam minal jin wa isi neraka jahanam jin dan manusia itu lahum qulubun la yaqawuna biha. Jadi dimulai dari kulub.
Cuma bukan akidah pakai huruf layar pokoknya mereka punya hati tapi dimaksud memahami. Lahum ayunun, nah ayun, la yubsiruna biha. Jadi ayat ini ada baca invest secara fisik dan fungsinya. Ya, dengan ayun, ayun itu kan fisik, kan la yubsiruna biha, yubsiruna fungsi dari mata. Gitu kan? Lahum adanun la yasma'u biha. Mereka punya mata, punya telinga, tapi tidak untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Jadi mereka yang tidak memanfaatkan tiga alat piranti ini disebut seperti kayak binatang ternak. Balhum adol bahkan lebih sesat daripada itu. Kemudian Allah mengecap ulaika umul ghafil. Mereka itu orang-orang yang lalai, gitu kan? Jadi di sini ada redaksi. Jadi ini ayat ini, ya, yang tiga piranti ini bisa dikaji dari berbagai aspek ilmu. Anda bisa mengkaji dari aspek ilmu sosial, aspek ilmu bahasa, aspek dari ilmu kedokteran, aspek dari ilmu apalagi kepemimpinan, nah, segala macam bisa nih, dari aspek seni, segala macam. Nah, itu ada banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan rasa Allah. Contoh dalam buku ke ibu pembelajaran, misalnya pembelajaran membaca, misalnya. Itu kan diawali dari kata asal. Kata asal itu menunjukkan bahwa di situ ada kira asal. Anda lihat, ya, yang kiroah itu jangan dipahami dengan kiroah jahriyah dengan kiroah somita yang mengandalkan mata. Tidak. Ya, dengan samainya disebut dengan kiroah samainya. Kiroah samai itu maksudnya apa? Kita membaca berlandaskan baca indera telinga kita, bukan bukan dari mata, tapi dengan telinga, gitu kan? Seperti misalnya Anda sekarang mendengarkan penjelasan saya itu kalian itu sudah belajar dengan menggunakan al-qiraah sam'iyah. Ya, qiraah sam'iyah. Nah, qiraah sam'iyah ini ya, banyak sekali yang meremehkan. Banyak, Anda bisa lihat sendiri. Ya, anak kecil yang oh, kenapa dia bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Padahal kan dia nggak kenal huruf. Ya, dia nggak bisa baca. Dia bisa bisa membaca Al-Quran dengan fasih segala macam. Karena menggunakan sam'iyah tadi, menggunakan adat gitu. Bahkan ada cerita gini, ceritanya gitu, ada anak SD ini. Dia itu aktif di luar rumah, sama orang tuanya itu kursus, lihat dan ikut lomba, segala macam sekali. Itu saya melihat aktivitasnya begitu padat di luar jam sekolah dia. Gitu kan, dengan ya, di piala-piala berarti dia ikut lomba ini, ikut ini, segala macam, ikut kursus bahasa Inggris, ikut segala macamnya begitu. Tapi yang menarik dari anak ini adalah di kelasnya itu ranking pertama juga, ya ranking pertama. Nah, yang pertama itu ini ada di televisi ada. Kemudian pembawa acara, pembawa pewarannya gitu ditanya, ini anak ini gimana belajarnya nih? Gitu kan. Ibunya yang menjawab, ya terpaksa dia katanya ibunya yang kerja keras. Kenapa ibu yang kerja keras? Iya, anak itu kan kalau kalau habis kurs, kalau dia pulang sekolah kemudian aktivitas keluar segala macam, ada kegiatan ketika pulang-pulang disuruh belajar, pasti jawabannya apa? Capek mah. Wajar kan capek suatu hal yang wajar, capek segala macam kan gitu. Tapi ibunya tidak langsung dia seperti itu. Udah, kalau memang kamu capek, kamu berbaring aja. Habis itu belajar apa? Belajar buku. Oh, belajar IPA, mana buku IPA-nya? Ibunya yang membacakan bukunya, anaknya dengar sambil tiduran. Gitu lah. Jadi akhirnya apa? Anak itu belajar dengan al-qiraah samiyah, gitu kan? Jadi ibunya yang membacakan gitu. Ya, itu kalau dengan mendengar kamu nggak menimbulkan, nggak begitu tidak berarti dia sambil tidur tiduran, ibunya mendengar, kemudian dia tanya, dia pakai jawabannya, tanya jawab segala macam. Jadi anak itu belajar dengan al-qiraah samiyah. Kalau qiraah sorry nanti capek, males dia. Kalau sedang tidur kan orang dia ngapa, telinga kan alat yang nggak pernah tidur kok, ya. Ketika ada tidur kan pasti ketika dibangun kan pasti yang ini telinga yang dinikan gitu kan sehingga langsung kebangun gitu, ya. Jadi banyak sekali ini tinjauan-tinjauan keutamaan hati ini dari redaksi ini banyak berbagai macam, nggak habis-habis kalau Anda mengkaji ayat-ayat, ya. Kemudian, nah kemudian yang berikutnya di sini adalah kan masalah memusnahkan jiwa. Manusia itu memiliki daya pikir, daya rasa, akal dan kalbu. Dalam berbahasa sulit sekali memasukkan kedua daya tersebut, ya, dan saat bersamaan. Kalau kita membaca karya ilmiah, itu yang dikuasai oleh kita adalah daya akal kita terpuaskan. Kalau kita membaca sastra, daya akal kita terpuaskan. Tapi bagaimana ada tulisan, ya, ada penelitiannya, kita akal kita terpuasi, jiwa kita juga terpuas, gitu, kayak kalau kita, gitu.
Nah, ini contohnya. Nah, bukan memiliki kelebihan ini. Ya. Contohnya misalnya di sini ayat asari wasari bahwa pakai itu menjadi mau kemudian azania dua azania produksi segala macam. Nah, di sini ya. Ini antara bahasa Anda bisa lihat di sini. Pertama dari aspek misalnya asari wasari. Kalau ini dalam kasus pencurian, ya pilihan katanya laki-laki dulu, laki-laki yang mencuri, kemudian perempuan yang mencuri. Sementara kasus ini, azania perempuan yang mencuri, itu laki-laki yang berzina. Ini tidak sembarang ya Allah menggunakan pilihan-pilihan kata begini. Dan ini sebenarnya secara logika memang itu kenyataan di lapangan seperti itu. Dan secara juga benar kita mengatakan. Ya, dalam konteks seperti ini. Misalnya kalau kita lihat kenyataannya, kalau dalam kesujudan memang lebih banyak laki-laki yang mencuri. Sementara kalau berzina bukanlah banyak perempuan, tapi penyebab sama itu kan perempuan. Ya, itu adalah sesuatu yang memberikan kesempatan kepada laki-laki yang tidak melangkah mati ya, seperti itu. Ya, kalau penyakitnya tidak semacam ya, dia tidak berperkosaan dari itu bukan kehendak, ya kan. Nah, terus kemudian yang kedua dari aspek di sini kan ada yang disebut dengan majas akli ini. Majas, majas akli itu majas akli Anda tahu di dalam balaghah itu yang disebut dengan nisbah, ya, bukan kata majasnya ada pada di nisbah. Jadi kalau misalnya makan siang makan siang mana majasnya? Majasnya bukan diikat ke siang, dia bukan diikat ke makannya, tapi dinisbahkan mas makannya ke siang, dari makan ke siang sehingga alakohnya seperti alakoh zamaniyah. Nah di sini adalah nisbahnya apa? Nisbahnya adalah nisbah tasari pada hukumannya. Hukumannya potong tangan, hukumnya dirajam atau dicera. Itu nisbahnya. Nah, alakohnya apa? Alakoh bikti bari makanan. Apa maksudnya bukti dari makanan? Bukti dari makanan itu artinya apa? Sebelum mendapatkan hukum itu harus ada proses apakah benar terbukti bahwa orang ini mencuri, ya sudah sampai ke batas, sudah sampai pada tahap dihukum potong tangan. Apakah juga yang berzina ini sudah harus terbukti, ya, terbuktinya apakah memang sudah sampai pada tahap atau ya kan rajam, gitu kan? Dua-duanya rajam, maksudnya jangan satu kan ya, gitu kan? Makanya tiba dimakan peradilan melalui sebuah peradilan tidak makanya dan di sini sering peradilan dan azan di sini tidak semata-mata hukum hakim harus ada saksi untuk saksi, nggak bisa hanya dua saksi, harus ada empat saksi dan mementingkan ini kan suatu ya nggak main-main orang-orang mengatakan zani segala macam, ada harus ada empat saksi gitu kan. Jadi empat saksi itu dikenal, jadi empat saksi ini bukan ya Allah memberikan supaya ya tadi jangan sampai orang yang soleh dituduh berzina. Kan banyak tuh orang soleh dituduh berzina. Makanya orang Al-Quran itu supaya tidak terjadi orang soleh nggak usah ada empat saksi. Yang baru dikatakan nanti kalau empat saksi terbukti segala macam baru dihukum terancam jerat atau dihukum dengan rajam. Jadi nggak main harus terbukti dulu. Jadi bukan barang main hakim termasuk mau semana gitu. Oh, kamu benar berzina, pengakuannya begini-begini. Begini kan ada datang sanksi dia kena gitu. Nah itu jadi kalau hukumannya tidak ada mungkin dia fakta dia punya ada majas mursal fakta dia hukuman maksudnya fakta dia hukuman ini kan dia mukul gitu kan maksudnya adalah pak makanya ala kuliah ya kan. Nah yang menarik juga adalah di dalam kasus masalah penjualan hukum bikin marafat itu sementara ini adalah kalau diterjemahkan jangan berdasarkan kepada keduanya ya. Allah mewanti-wanti masalah ini. Sementara dalam kasus pencurian, Allah tidak memberikan wanti-wanti kalimat itu. Kenapa? Karena memang kenyataannya. Siapa yang memberikannya? Orang orang mencuri itu kalau sudah ketangkap babak belur. Ya, bahkan yang di daerah tertentu ya, hanya mencuri toa aja sampai dibakar loh, hidup-hidup. Itu kan suatu perbuatan zolim tuh. Semena-mena orang manusia masyarakat yang berzolim semacamnya begitu. Padahal kalau dilihat dari hukumnya nggak sampai sembilan juga. Faktor ID segala macam ini terbukti apakah benar dia mencuri sudah sampai pada tahap ada di sini. Ada tujuan. Kalau tujuannya dia karena lapar, kemudian dijual, kemudian dibeli makanan segala macam, ini sampai ke tangan. Yang potong tangan itu dari yang jumlahnya besar, kemudian tujuannya memperkaya dirinya, memperkaya keluarga, memperkaya orang lain. Itu baru potong tangan. Kayak korupsi yang sekarang itu udah layak potong tangan. Potong tangan itu juga hanya sampai mi'fam, pergelangan, kan seluruhnya. Gitu. Kan? Itu berarti nggak ada kasihan. Nggak ada.
Tapi di dalam kasus perzinahan, ini tidak ada kenapa wanti-wanti atau hukum di marah, wanti-wanti ini kan kenyataan juga kan. Ketika saya tanya, kalau ada orang yang memperkosa wanita, ya, laki-laki memperkosa sudah babak belur nggak? Kita diketahui oleh orang. Nah, ada nggak yang babak belur? Nggak ada yang babak belur. Ya, justru malah dikawinin lah. Karena dikawinin karena misalnya dari hasil politik karena dia mengandung aja, ya kan, justru malah dikawinin. Nah, itu kan satu hal yang proses yang salah gitu. Atau cerita-cerita yang dilakukan sama Cendeng Putri gitu kan, yang istilahnya dia ketangkap hansip, digiring ke balai kelurahan, kemudian malah mereka dikawinin kan gitu. Bukan dihukum segala macam sesuai dengan segala macam, justru malah ya kan, emangnya ada wali-wali wah tak hukum jangan terus kasihan, kalau terus kasihan ya kan akan tidak terjadi hukum Allah diperlakukan. Nah, yang menarik juga di dalam kalimat ini pada lima wafat ini Allah menggunakan pola jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah pola kedua. Masih ingat kan jumlah jumlah fi'liyah pola pola pertama fi'il fa'il maf'ul bih. Pola kedua, fi'il maf'ul bih fa'il. Pola ketiga, maf'ul bih fi'il fa'il. Jadi Allah menggunakan pola kedua nih. Wala ta'khud itu fi'il, kum maf'ul bih, ra'fatun fa'il. Allah tidak mengatakan wala ta'khudu bihi marafatan. Ya, Allah tidak mengatakan wala ta'khudu bihi marafatan gitu kan. Nah, Allah tidak mengatakan itu. Ya, yang itu. Nah, ini kalau mengikuti terjemahan pola yang kedua, ini sebenarnya kalau Anda membaca terjemahan, jangan kamu belas kasihan. Kalimat terjemahan kerja itu nggak memberikan informasi yang mendalam itu. Tapi kalau kamu terjemahkan, jangan sampai belas kasihan menguasai diri kamu. Itu polanya. Karena kamu mau objek, rofatun fa'il. Makanya bahasanya itu. Sampai belas kasihan menguasai diri kamu. Menguasai diri kamu. Itu berarti kamu jadi objek kan gitu. Nah, kalau terjemahan pola dulu seperti ini, itu di situ ada hutan dinas, gitu kan? Ada hutan dinas, dan itu tidak akan mendapatkan. Ya. Dan kalau hutan Anda bisa ganti itu. Kalau Anda kan wala ta'khudhu bihi marafat, itu bisa diganti itu. Wala ta'khudhu bil walidaini hubban, nggak bisa. Wala ta'khudhu bil auladi godoban, nggak bisa diganti gitu. Ya, maknanya nggak logis gitu. Maknanya justru salah gitu. Maksudnya kan gitu. Tetapi kalau dengan struktur yang disebut pola kedua, wala ta'khudhukum bihi ma'rafatan. Anda bisa ganti semua nih. Wala ta'khudhukum bil walidaini hubbun, wala ta'khudhukum bil auladi ghadabun. Anda bisa gitu. Jangan sampai cinta itu menguasai kamu. Jangan sampai marah mencintai kamu. Nah, ini menunjukkan artinya apa? Artinya di luar konteks azaniyah itu kalimat ini memberikan ujar dinas untuk semua masalah. Dia kata rofa itu kan ada dalam hati kita. Ini yang ada dalam hati kita bukan hanya sekedar belas kasihan. Semua perasaan yang ada dalam banyak. Dan itu tidak boleh sampai menguasai diri kita. Gitu. Ya. Kalau marah sampai menguasai diri kita, itu anak salah, baru dikit salah dikit aja udah ditampang segala macamnya gitu. Begitu juga takut. Ya, kalau ada orang yang trauma, ya nggak berani naik lift misalnya karena pernah terjebak, itu berarti dia rasa takutnya sudah menguasai diri dia. Nah, itu dalam agama nggak boleh itu, gitu kan? Tidak boleh hal-hal yang itu terjadi. Jadi banyak kajian-kajian. Dan di sinilah ya pemahaman dari ayat dua ayat ini memuaskan akal kita dan jiwa kita juga terpuaskan dengan ya, yang sebut berkaitan dengan masalah ini redaksi hukum. Kemudian terakhir ini, maaf ya, karena ada pertemuan ini pemilihan ketua Prodi ini hari ini. Saya mungkin sebentar dulu untuk selengkapi dua ini. Kemudian keindahan dan keturunan. Nah, di sini ada kaidah sama nih. Wasiqalladzina kafaru jahil zumara, wasiqalladzina kafaru jahil zumara. Had idza futiyat abwabah wa futiyat abwabah. Kalau kamu perhatikan redaksinya, itu perbedaannya di huruf waw. Anda di huruf waw. Yang atas itu yang berkaitan orang kafir digiring ke neraka tidak. Sementara kalau orang yang bertakwa itu dikatakan ada wa putih. Apa bedanya di sini? Apa waw? Ini adalah huruf waw itu satu-satunya huruf yang dikaji mubalaghah dan mumani itu nanti akan dikaji dalam sebuah pasal. Pasal waw itu berkaitan dengan huruf waw. Ya. Apa maknanya? Nah, maknanya sebenarnya waw di sini adalah untuk menjelaskan ya keadaan pintu neraka dan surga. Ya. Jadi kalau orang yang orang kafir dikirim neraka itu pintunya
waktu dia Tuhan siapa? Saya kasih contoh gini, kita giring nih, ada orang yang penculik misalnya, kita giring ke penjara. Ketika sampai di penjara, keadaan pintunya gimana? Tertutup atau terbuka? Pasti tertutup. Nggak mungkin pintu apa terbuka. Nah, kalau terbuka pintu pintu penjara terbuka banyak yang kabur kan gitu. Makanya dibukanya apa? Ketika sampai di depan pintu hatta jauh. Ketika sampai itu baru dibuka. Ya, gitu kan. Nah itu tidak pakai uang. Tetapi orang yang apa ini adalah sini. Contohnya kita giring ada orang-orang yang ditunggu oleh keluarga kamu misalnya. Kita giring nih seseorang yang diharapkan kedatangan dalam ketika kita giring sampai ke rumah Anda, pintu rumah Anda itu terbuka dan bahkan di situ ditunggu, udah ada yang nunggu segala macamnya kan gitu. Nah di situ ada ritual putih kayak pulau, kemudian pakai wow untuk menggambarkan pintu. Ya, jadi pintu surga itu terbuka lebar, nggak ditutup. Ya, pintu surga terbuka, nggak ada pun juga mau keluar orang yang di dalam ngapain keluar kan gitu. Sementara kalau jangan itu kan wajar, kalau logika kan kan kabur, kabur segala macam dan dari kayak neraka kayak penjara gitu kan. Nah itu ya jadi sih ada keindahan dan makna walaupun hanya konteksnya berkaitan masalah satu ya apalagi nanti di sini mana yang lain. Kemudian yang terakhir, singkat dan padat. Singkat dan sini Al-Quran Fadil Qadir dengan walaupun ada ulama. Ini berkaitan dengan begini. Kadang-kadang kalau kita ingin mengungkapkan satu masalah banyak, itu kan pasti berimplikasi kepada kosakata dan kalimat itu juga ikut banyak. Tapi bagaimana makna yang luas, tapi kalimatnya singkat dan padat. Nah ini nggak gampang. Tidak nggak gampang. Nah ini terbukti dalam Al-Quran. Ya. Dan walaupun fil qisas ini berkaitan masalah hukum kisos, artinya hukum yang seimbang. Ini sebenarnya hukum ini juga di sini ada al-qatl fil qatli. Al-qatl fil qatli adalah kalimat yang populer di dunia jahiliyah. Ya, mereka juga menerapkan hukuman mati. Orang jahiliyah. Nah, artinya apa? Al-qatl fil qatli. Pembunuhan dapat mencegah pembunuhan lain. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang yang membunuh, hukumannya harus dibunuh. Sehingga dia tidak membunuh kepada yang lain lagi gitu. Ya. Kalau di Indonesia itu pernah ada kasus tahun 70-an itu ada orang membunuh, kemudian dihukum penjara, ketika keluar membunuh lagi. Dihukum lagi penjara sekian tahun, keluar membunuh lagi. Nah itu artinya. Jadi salah satu untuk mencegah supaya orang dia tidak membunuh, mungkin hukumannya harus membunuh juga, mati gitu kan. Ya kan? Nah, ketika Islam datang juga sama menerapkan hukuman mati, tapi di sini walaupun pil kisahnya, diksi yang dipilih adalah kisah. Kisah itu adalah kata baru, diksi baru yang tidak dikenal oleh orang Arab jahiliyah. Dan dalam kata kisah ini ada keadilan. Jadi bukan halal al-qatlu. Al-qatlu kan diksinya sedikit agak keras ya. Sebenarnya kisahnya haram. Ya, kisahnya halus, tapi ada keadilan. Ada keadilan. Ada yang maksud keadilan. Orang kalau sudah dihukum hukum Allah dengan proses kisah di sini, tetap mendapatkan keadilan. Walaupun akan dieksekusi, tetap diberi kesempatan. Lihat, kan? Apakah korban, ahli waris korban yang dibunuh oleh orang pembunuh ini dimaafkan atau tidak? Kalau tidak memaafkan langsung eksekusi pancung. Tapi kalau ada satu keluarga yang mengatakan iya memaafkan, itu hukuman nanti nggak berjalan. Enggak, artinya diganti dengan eh, nah, diganti dengan dia, maksudnya dengan denda begitu. Ya, jadi mungkin nggak betul gitu. Jadi di sinilah. Kemudian kalau anda lihat walaupun ayat ini, kalau anda baca tafsir fi Zilalil Quran, ya, Fadzul Quran kalangan Syed Qutb, ini kalimat ini singkat begini, ini dikaji panjang lebar. Ayo, sampai halaman-halaman dikaji. Anda bisa baca sendiri. Luas, karena ada ayat di sini. Ya. Jadi hukuman mati itu bukan hanya sekedar dari aspek yang membunuh dan yang terbunuh, tidak. Dari aspek kita semua berimbas pada kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu menjadi aman, ekonomi dalam kehidupan ekonomi, dalam segala macam kehidupan kita menjadi aman. Ya, aman tidak ada masalah-masalah segala macam, tidak menimbulkan ya, seperti misalnya kalau tahun 80-an saya di Madinah itu penukaran uang itu seperti kayak jualan rokok di pinggir jalan itu kaki lima. Jadi duit duit dari berbagai bangsa itu diletakkan pakai ada benang, udah tinggal dicantum begitu aja. Nggak aman, nggak ada yang berani merampok, tidak ada yang berani dalam macamnya. Kenapa? Karena kalau jangan coba-coba, tangan nanti apa segala macam. Kalau kita kan wih, jangan begitu, harus dirampok lah habis gitu. Makanya, nah itu adalah bukti apa? Karena hukum itu adalah jerak.
hukum dan membuat orang jadi jelas. Sehingga dengan jelas seperti itu tidak ada yang berani, tidak ada yang berani kalau macam itu. Nah inilah kan kalimat yang memberikan Islam. Dan ini hanya sedikit sekali ya, hanya sedikit sekali yang kita ya sebelum panjang lebar masalah ini ya di dalam Al-Quran itu ya, ya. Baik, saya rasa mungkin kajian kita bab 3 cukup ya sampai sini karena saya ingin ada pertemuan. Kemudian nanti kita masuk ke bab 4. Setelah bab 4 nanti baru ya UTS ya. Jadi kita kaji dulu bahas bab 4-nya yaitu macam-macam makna. Nanti setelah itu baru kita membahas UTS. Gitu. Baik, sebelum kalau memang ada yang tanya satu pertanyaan, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada tidak? Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan ya pada kesempatan hari ini karena saya akan berkumpul dulu. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mohon Alhamdulillahirobbilalamin. diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.